Selamat sore, Jemaat Every Nation. Kembali di acara kita Sela, kita datang untuk menyembah Tuhan, serta kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berikan kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami udara untuk kami hirup. Tuhan, betapa setia dan baiknya Engkau atas kehidupan kami. Kami tidak kekurangan perkara yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang panggilan Tuhan. Bagaimana kita meresponnya. Mungkin saudara mengatakan, saya kok tidak jelas tentang apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan saya. Saudara, setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan itu memanggil kita secara unik. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang unik. Tidak ada satu orang pun di antara saudara ini yang sama. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Masterpiece artinya ciptaan Tuhan yang paling agung, yang paling istimewa, yang paling luar biasa. Bukan dinosaurus, bukan planet, ya, bukan bintang-bintang di langit, bukan ikan-ikan yang eksotik, bukan tanaman yang luar biasa indah, tetapi manusia adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan tidak ada manusia yang di muka bumi yang lahir sekalipun identical twin atau kembar yang identikal. Tidak sama. Semuanya punya keunikan karena Tuhan menciptakan kita dengan keunikan itu. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu merespon setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita yang unik dengan keunikan kita masing-masing. Kita tidak diciptakan sama. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Mazmur Fatsal 37, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pemazmur mengatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka seperti lisut, seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah saudara, nasihat pemazmur ini diberikan kepada setiap kita di dalam keseharian kita. Nah saudara, kadang di dalam kita menghidupi hari-hari kita, kita menjadi marah karena kita lihat ada orang buat jahat hidupnya baik, hidupnya senang. Terus kita jadi iri kepada orang yang buat curang, tapi curangnya nggak ketahuan. Malah hidupnya semakin kelihatan melimpah dalam tanda kutip. Tetapi kebenarannya adalah mereka dikatakan oleh firman Tuhan seperti rumput. Mereka akan layu. Mereka tidak akan bertahan. Itu adalah sementara. Itu perspektif yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan nasihatnya, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik. Dua hal saudara. Percaya kepada Tuhan itu berbicara tentang hubungan kita dengan secara vertikal. Ya, Tuhan tidak kelihatan, tapi kita mempercayai janjinya. Kita mempercayai bahwa Dia yang menuntun kita. Di dalam ketidaktahuan kita, Tuhan adalah gembala yang agung. Bagian kita, lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlaku setia. Apakah kita melakukan apa yang baik? Apakah kita setia? Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dua tokoh di dalam perjanjian lama yang punya panggilan yang berbeda. Dan cara Tuhan mengikat janji dengan kedua pribadi ini sangat berbeda. Ya, kembali rencana Tuhan tidak pernah sama dengan satu kepada yang lain, tetapi rencananya pasti baik untuk setiap kita. Saya akan memulai dengan membacakan kepada saudara Kejadian Fatsal yang ke-9. Ini adalah cerita di mana Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Dan Tuhan katakan setelah air bah surut saudara, Tuhan buat perjanjian dengan Nuh. Tuhan katakan, busurku kutaruh di awan supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjalani air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi saudara, melalui Nuh, Tuhan buat perjanjian. Tuhan katakan kepada Nuh bahwa perjanjian itu ditandai dengan adanya busur di langit. Apa itu busur di langit saudara? Istilah sehari-harinya adalah pelangi. Ada tanda yang indah saudara. Jadi kalau saudara melihat
pada waktu mendung, ya, kemudian saudara melihat pelangi di langit. Tuhan mengatakan itu adalah perjanjianku antara aku dan bumi, ya. Dan Tuhan katakan aku akan mengingat perjanjianku dan tidak lagi ada air bah yang akan memusnahkan segala yang hidup. Setiap kali aku melihatnya, kata Tuhan, aku mengingat perjanjianku dengan Nuh, dengan bumi, dan dengan segala manusia. Tuhan mengatakan aku tidak akan kirim air bah yang memusnahkan engkau untuk selama-lamanya. Dan saudara, kalau saudara membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, bahkan kalau peristiwa perjanjian antara Tuhan dan Nuh ini difilmkan, wow, saudara akan melihat ada pelangi di langit dan itu indah, saudara. Dan ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan hambanya. Tapi saya juga ingin mengajak saudara di kitab Kejadian beberapa pasal kemudian bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Di Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Di ayat yang 9 dikatakan lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Saudara, kepada Abraham Tuhan mengikat janji. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang memegang janji. Ya, hubungan antara Tuhan dengan manusia di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Alkitab kita disebut perjanjian. Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Di perjanjian lama Tuhan mengikat janji dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Karena setiap hubungan didahului dengan ikat janji. Ikat janji bahwa Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu akan menopang umatnya. Dia tidak melupakan umatnya. Ya, itu ikat janji. Dan kepada Nuh, setelah air bah, Tuhan katakan, aku akan munculkan pelangi di langit. Dan pada waktu engkau lihat itu, engkau mengingat aku memegang janjiku, kata Tuhan. Dan kepada Abraham, Tuhan juga mengikat janji. Tapi beda caranya, saudara. Tuhan tidak mengatakan kepada Abraham, Abraham, pada waktu engkau melihat pelangi di langit, aku sebenarnya sedang mengikat janji dengan engkau. Tetapi janji yang Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku dengan engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Dan semua laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah saudara, kalau kembali kita membayangkan tentang film perjanjian Allah dengan Abraham ini, saudara, enggak menarik kalau difilmkan. Ya, sunat berarti ada bagian yang dibuang dari daging kita. Nah saudara, kepada Abraham, cara Tuhan mengikat janjinya berbeda dengan Nuh. Satu pelangi, satu sunat. Tapi sama-sama Tuhan yang lakukan. Dan sama-sama Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan Nuh maupun kehidupan Abraham. Kalau kita melihat kepada Abraham, bangsa Israel yang lahir dari keturunan Abraham sebenarnya juga keturunan Nuh. Tetapi bangsa Israel sadar, merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kepada ketiga orang ini Tuhan senantiasa memperbarui perjanjiannya. Tapi kembali kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Tuhan pakai Abraham dan berjanji bahwa keturunannya harus disunat. Sunat itu bicara tentang rasa sakit. Sunat bicara tentang bagian daripada hidup kita, dari kedagingan kita, dari apa yang kita sudah nyaman, yang harus dibuang dari kehidupan kita. Kepada Nuh, Tuhan katakan, aku perlihatkan sesuatu yang indah, pelangiku. Poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara, seringkali kita mau yang model di mana kita nyaman. Kita bilang, Tuhan,
aku mau panggilannya Nuh, bukan Abraham. Kepada Nuh, Tuhan tunjukkan apa yang Nuh harus lewati. Kepada Abraham, Tuhan juga tunjukkan apa yang Abraham harus lewati. Satu ayat yang menurut saya menjadi ayat kunci daripada bagaimana kita masuk di dalam panggilan kita masing-masing adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Rasul Paulus mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, siapa orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Ada panggilan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan kita. Saudara, untuk mengilustrasikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, di meja ini saya membawa puzzle, saudara. Ini adalah puzzle yang disusun oleh anak saya. Ya, di sini tertulis ada 1000 pieces. Jadi kecil-kecil, saudara, ya. Dan kalau disusun dengan rapi, disusun dengan baik, akan menghasilkan gambar seperti ini, ya. Ini adalah candy canes, ya. Ini adalah puzzle dengan gambaran Natal, ya. Ada manusia saljunya, ada candy cane-nya, ada background yang berwarna hijau, ya. Suasana Natal. Kalau ini jadi, saudara, indah sekali. Menggambarkan seperti panggilan kita. Pada waktu panggilan kita itu dilengkapi, ya, kita masuk dalam panggilan kita seutuhnya, maka gambarannya akan indah. Tetapi proses menggenapi panggilan itu tidak seindah pada waktu kita melihat gambar yang komplit. Saudara, 1000 pieces itu banyak, saudara, ya. Dan ini adalah pieces-pieces yang ada, ya. Dan kalau saudara lihat 2 piece ini, saudara nggak melihat keindahannya. Saudara nggak lihat keindahannya, ya. Nggak ada yang nampak indah, saudara, ya. Dan saudara tahu orang yang bermain puzzle, ya. Kadang untuk memulai dia cari yang ada di pinggiran, saudara, ya, yang datar dulu. Dan dia cari, dan berhari-hari saya melihat anak saya menata ini, dan perlu ketekunan. Itu gambaran kita masuk dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kita punya gambar akhir yang berbeda, saudara. Tuhan tahu gambar akhir kita, ya. Seperti ini, Tuhan tahu, ya. Setiap kita punya gambaran yang beda, saudara. Dan setiap kita punya pieces seperti ini, ya. Apakah kita 1000 atau berapa, saya tidak tahu. Yang jelas, saudara, setiap kita akan punya momen-momen dalam hidup kita yang kita tidak mengerti apa baiknya momen ini, apa yang spesialnya momen ini, saudara. Tetapi saya ingin kembali membacakan apa yang tertulis dalam bahasa Inggris, Roma 8:28. Dikatakan all things work together. Dengan kata lain, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Jadi yang ini dan yang ini bekerja sama-sama. Ada 1000 pieces yang bekerja sama-sama membentuk gambaran yang indah. Hari ini mungkin saudara mengalami sakit penyakit. Saudara katakan, apa yang indah dari sakit saya? Mungkin besok saudara mengalami di mana saudara di PHK oleh perusahaan di mana saudara bekerja. Dan saudara sudah 10 tahun lebih mengabdi. Dan saudara katakan, apa yang indah dari peristiwa itu? Tanpa saudara mengerti bahwa ada pieces, ada puzzle yang satu yang saudara nggak lihat, kemudian Tuhan tambahkan satu yang puzzle yang lainnya, dan Tuhan turut bekerja, dan segala perkara ini bekerja bersama-sama seturut dengan maksud Tuhan, supaya nanti satu kali, saudara. Kapan satu kali itu? Hari ini kita masih belum bisa melihatnya, tapi satu kali kita akan lihat, ya. Saudara, kalau saudara belum bisa melihat gambaran besarnya, berita baiknya, saudara, setiap manusia yang
saat ini sedang berjalan di muka bumi, tidak ada yang sudah lihat gambaran yang sempurna dari apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupnya. Tetapi satu perkara yang kita perlu tahu, panggilan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah salah. Kita tahu bahwa segala perkara bekerja bersama-sama untuk kebaikan orang-orang yang dipanggil, yaitu saudara dan saya, sesuai dengan rencananya Allah. Jadi Tuhan yang buat pieces ini, Tuhan yang buat kepingan-kepingan puzzle ini untuk dapatkan gambaran yang indah buat kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena sekalipun kami tidak melihat gambaran yang lengkap dari panggilan kehidupan kami, kami tahu bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami sadar apa yang kami dipanggil bisa sangat berbeda dengan panggilan teman kami, saudara kami, orang yang kami kagumi, orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah salah. Kalau kami bisa mempercayai pabrik puzzle untuk tidak salah, untuk memberikan setiap bagian di kota ini, apalagi Engkau tidak pernah salah untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.